Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Litvinandamo dengan NIM 2114314201030. Di sini saya mewakili kelompok 4 yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai sistem imunologi. Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari serangan zat asing seperti bakteri, virus, parasit, dan hal-hal lain yang bisa menyebabkan penyakit. Sistem ini terdiri dari berbagai sel, jaringan, dan organ khusus yang bekerja sama untuk mengenali dan menghancurkan kuman penyebab penyakit, atau juga disebut dengan patogen, serta sel tubuh yang tidak normal seperti sel kanker. Jadi, bisa dibilang sistem imun adalah pasukan pertahanan tubuh yang selalu siap menjaga tubuh agar tetap sehat. Sistem imun berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai ancaman seperti bakteri, virus, parasit, dan jamur yang bisa menyebabkan penyakit. Sistem ini bekerja dengan cara mengenali, menetralisasi, dan menghancurkan kuman tersebut agar tidak menyebar dan merusak bagian tubuh. Selain melawan infeksi, sistem imun juga memiliki fungsi lain, yaitu menganalisis dan menetralisasi zat berbahaya di sekitar tubuh seperti racun atau benda asing, lalu mendeteksi dan menghancurkan sel-sel yang tidak normal termasuk sel kanker sebelum berkembang lebih lanjut. Sistem imun tidak bekerja sendirian. Ia berinteraksi dengan sistem saraf dan sistem hormon atau endokrin untuk mengatur respon tubuh terhadap ancaman dan menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Beberapa hal penting dalam proses ini, yaitu kerjasama dengan sistem saraf dan endokrin. Sistem imun saling berhubungan dengan sistem saraf dan hormon. Ketiganya bekerja sama untuk mengatur respon imun. Lalu peran sitokin dan histamin. Sitokin adalah protein kecil yang mengirim sinyal antar sel imun untuk mengatur respon imun, termasuk saat terjadinya infeksi. Lalu histamin dilepaskan saat tubuh mengalami alergi atau luka dan berperan dalam menimbulkan peradangan atau inflamasi sebagai bentuk perlindungan tubuh. Sistem imun dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu sistem imunospesifik dan sistem imun spesifik. Yang pertama, sistem imun non-spesifik. Ini adalah pertahanan pertama tubuh terhadap kuman dan zat asing. Responnya cepat tapi tidak spesifik. Contohnya, penghalang fisik seperti kulit dan selaput lendir atau mukosa yang mencegah masuknya kuman. Lalu sel fagosit seperti makrofag dan neutrofil yang memakan kuman. Lalu protein komplement yang membantu menghancurkan mikroorganisme. Lalu yang kedua, sistem imun spesifik. Ini adalah pertahanan tubuh yang lebih canggih dan spesifik. Sistem ini mengenali jenis kuman tertentu dan menyusun respon yang tepat. Dibagi menjadi dua bentuk, yaitu respon primer dan respon sekunder. Respon primer terjadi saat tubuh pertama kali terkena kuman, biasanya lambat. Respon sekunder terjadi jika tubuh terkena kuman yang sama lagi. Responnya lebih cepat dan lebih kuat karena sudah terbentuk memori imun. Sistem imun terdiri dari berbagai jenis sel yang bekerja sama untuk melindungi tubuh. Berikut, ini adalah 4 komponen utama sistem imun, yaitu yang pertama sel darah putih atau leukosit. Sel utama dalam sistem imun yang bertugas melawan antigen atau zat asing. Leukosit terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu yang pertama limfosit T. Yang pertama T helper mengatur dan mengarahkan respon imun. Yang kedua T sitotoksik, yaitu membunuh sel tubuh yang terinfeksi virus atau sel kanker. Lalu yang kedua, makrofag dan granulosit. Yang pertama, makrofag menelan dan menghancurkan patogen serta membersihkan sel mati, atau proses ini disebut fagositosis. Lalu neutrofil menyerang bakteri dan jamur. Lalu eosinofil dan basofil terlibat dalam melawan parasit dan berperan dalam reaksi alergi.
Lalu yang terakhir, sel natural killer. Sel ini bertugas membunuh sel tubuh yang terinfeksi virus atau berubah menjadi sel kanker tanpa perlu pengenalan antigen terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu antibodi adalah protein khusus yang diproduksi sel plasma, yaitu sel yang berasal dari limfosit B. Fungsinya adalah untuk mengenali dan menetralisasi antigen atau zat asing seperti virus atau bakteri agar tidak merusak tubuh. Jenis atau kelas antibodi. Antibodi dibagi menjadi beberapa jenis, masing-masing memiliki fungsi khusus. Yang pertama, IgA melindungi permukaan tubuh seperti saluran pernapasan dan pencernaan. IgG, antibodi yang paling banyak dalam darah, memberikan kekebalan jangka panjang dan dapat melewati plasenta. IgM, antibodi pertama yang diproduksi saat infeksi baru terjadi. IgD terlibat dalam aktivitas limfosit B meskipun fungsinya belum sepenuhnya diketahui. IgE berperan dalam reaksi alergi dan melewati parasit. Lalu yang ketiga, sitokin. Sitokin adalah protein sinyal yang diproduksi oleh sel imun untuk mengatur komunikasi antar sel imun. Sitokin membantu mengarahkan sel imun ke area infeksi dan mengatur respon peradangan agar tubuh bisa melawan infeksi dengan tepat. Lalu yang keempat, organ sistem imun. Organ-organ dalam sistem imun berperan penting dalam area infeksi dan mengatur respon peradangan agar tubuh bisa melawan infeksi dengan tepat. Lalu yang keempat, organ sistem imun. Organ-organ dalam sistem imun berperan penting dalam mengaktifkan sel darah putih dan membantu tubuh melawan infeksi. Berikut beberapa organ utama, yaitu yang pertama, limpa, berfungsi untuk menyaring darah, menghancurkan sel darah yang rusak, dan menyimpan sel imun seperti limfosit dan makrofag. Lalu yang kedua, sumsum tulang merupakan tempat pembentukan semua sel darah, termasuk sel-sel imun seperti limfosit B, limfosit T, dan sel darah putih lainnya. Lalu yang ketiga, timus, organ tempat limfosit T matang, berkembang menjadi aktif agar bisa mengenali dan menyerang antigen dengan tepat. Yang keempat, tonsil dan jaringan limfoid lainnya. Berfungsi sebagai pertahanan lokal, terutama di area yang sering terpapar zat asing seperti mulut, hidung, dan tenggorokan. Sistem imun bisa mengalami gangguan yang menyebabkan fungsi perlindungan tubuh menjadi tidak normal. Berikut adalah jenis-jenis gangguannya. Yang pertama, imunodefisiensi. Terjadi ketika respon imun terlalu lemah atau tidak cukup kuat untuk melawan infeksi. Contoh adalah penyakit AIDS. Yang kedua, alergi atau hipersensitivitas. Respon imun yang berlebihan terhadap zat yang sebenarnya tidak berbahaya, seperti debu, serbuk sari, atau makanan tertentu. Gejala bisa berupa gatal-gatal, ruam, sesak napas, atau bahkan reaksi berat seperti anafilaksis. Lalu yang ketiga, penyakit autoimun. Terjadi saat sistem imun salah mengenali jaringan tubuh sendiri sebagai musuh dan menyerangnya. Contoh diabetes tipe 1, di mana sistem imun menyerang sel-sel penghasil insulin di pankreas. Sistem imun adalah pertahanan tubuh terhadap serangan asing seperti patogen, yaitu bakteri, virus, parasit, dan sel abnormal. Fungsi utama sistem imun yaitu menjaga tubuh tetap sehat dan melawan dan mengeliminasi ancaman dari luar maupun dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu imun bawaan yang memberikan pertahanan awal dalam sistem imun adaptif yang memberikan respons spesifik dan membentuk memori imunologis untuk perlindungan jangka panjang. Agar sistem imun tetap kuat dan tubuh tidak mudah terserang penyakit,
Berikut beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, rajin olahraga. Lalu istirahat yang cukup karena tubuh mendapatkan kecukupan dalam hal istirahat, salah satunya dengan tidur. Hindari rokok dan alkohol. Zat yang terkandung dalam rokok dan asapnya berisiko tinggi menyebabkan infeksi paru seperti bronkitis dan pneumonia. Lalu makan makanan yang sehat. Orang yang banyak mengkonsumsi buah dan sayur cenderung tidak mudah terkena sakit atau penyakit. Lalu sering berjemur di bawah sinar matahari. Karena sinar matahari pagi merupakan sumber utama vitamin D. Dengan berjemur di bawah sinar matahari, matahari mampu meningkatkan imun dalam tubuh, utamanya jika sistem kekebalan tubuh sedang mengalami penurunan, seperti saat sedang sakit, misalnya pada bayi yang terpapar sinar matahari pagi akan meningkatkan sistem imun pada tubuhnya. Sekian presentasi dari